Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik. Alhamdulillah, sudah lama rasanya Uma tidak mengisi di acara Katupat di setiap Jumat ini dikarenakan Uma sedang ada di Mesir. Hari ini Uma masih di Mesir. Di Mesir sekarang jam setengah 6 pagi, teman-teman sekalian ya, dengan matahari pagi di sini. Dan alhamdulillah senang sekali karena bisa bertemu dengan teman-teman semua kembali lagi dengan membahas satu tema, yaitu bagaimana kita menjadi orang berhati baik. Kadang-kadang sebelum Uma sampaikan mengenai materi ini, kadang-kadang kita sering ketemu sama orang dan kita bilang, ya Allah hatinya baik banget ya, orang itu baik hati ya, orang itu hatinya bersih sekali ya. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang seperti itu dan kita memuji akhlaknya teman-teman sekalian. Atau kita kadang-kadang juga bilang sebaliknya, ya Allah, ya kita katakan jahat sekali orang itu ya, hatinya kok jahat, hatinya kok seperti itu. Begitu pula sebaliknya, kadang-kadang kita bilang begitu teman-teman sekalian. Baik, teman-teman tahu tidak bahwa ternyata hati yang baik itu ada pada diri setiap kita. Coba kita lihat, membicarakan mengenai hati yang baik atau hati yang buruk, ini adalah pembahasan yang sangat penting dari bagian anggota tubuh kita. Kenapa? Hati itu, seperti yang sudah kita tahu, kalau hati manusia itu baik atau hati manusia itu buruk, maka seluruh anggotanya bisa baik ataupun bisa buruk. Karena kenapa? Karena seseorang baik atau tidaknya semuanya tergantung dari hatinya. Kita lihat apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya juga akan buruk. Ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati manusia. Jadi kalau hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Kalau hatinya baik, lisannya baik. Kalau hatinya baik, tangannya baik. Kalau hatinya baik, langkah kakinya baik. Pikirannya baik. Begitu pula sebaliknya. Kalau hatinya buruk, hatinya kotor, maka lisannya juga kotor. Kalau hatinya kotor, maka pikirannya juga kotor. Kalau hatinya kotor, hatinya jahat, maka tangannya juga berbuat jahat. Begitu pula langkah kakinya dan sebaliknya dan semua-semuanya. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita memahami bersama bahwa betapa penting kita dalam membersihkan hati, dalam membuat hati ini menjadi baik, hati ini berjalan dengan sesuai fitrahnya. Karena kalau tidak, dia akan berpengaruh terhadap seluruh anggota badan kita. Jadi kalau ada yang bilang, kok lisannya buruk ya? Iya, karena lisan itu adalah cerminan hati. Lisan itu cerminan hati, lisan itu penterjemah hati. Orang itu bisa terlihat baik hatinya, lihat aja dari lisannya, lihat aja dari perbuatannya, lihat aja dari tangannya, dari langkah kakinya menuju kemana dia. Itu semua terpusat dari hatinya. Artinya apa sahabat-sahabat sekalian? Mengusahakan hati yang baik berarti sama dengan mengusahakan iman yang baik, perbaikan iman. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iman di dalam hati itu bisa menjadi usang, bisa menjadi lapuk, sebagaimana pakaian bisa menjadi usang. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui iman yang ada di dalam hatimu. Begitu teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita ini di atas fitrah yang lurus. Ternyata semua kita ini lahir dalam keadaan fitrah yang lurus. Maksudnya apa? Allah menciptakan hati kita ini di atas fitrah yang lurus. Maksudnya apa? Allah menciptakan hati kita memang untuk menerima kebenaran. Allah menciptakan hati kita memang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang, teman-teman sekalian, secara otomatis sebetulnya dia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebetulnya begitu. Kenapa? Karena Allah menciptakan semua hati-hati kita itu di atas fitrah. Jadi kadang-kadang nih ya, kita belum belajar agama banyak gitu. Tapi kita udah tahu perbuatan mencuri itu perbuatan tidak baik, misalnya perbuatan berzina itu perbuatan tidak baik misalnya. Atau perbuatan menyakiti orang lain dengan lisan, menghina, mencemooh itu perbuatan tidak baik. Kenapa? Karena hati kita diciptakan oleh Allah di atas fitrah yang lurus. Artinya hati itu dia mudah dalam menerima kebenaran. Hati itu tahu mana yang baik, mana yang enggak, dia itu tahu sebetulnya teman-teman sekalian. Tapi kenapa ada orang-orang yang ketika berbuat buruk atau berbuat jahat,
dia nggak merasa itu perbuatan jahat. Kenapa? Karena hatinya mati. Terlalu banyak perbuatan dosa yang dia lakukan sehingga mati hatinya. Padahal semua hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan hati di atas fitrah yang lurus. Allah ciptakan hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan hati kita untuk mudah dalam menerima kebenaran. Asalnya seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Rum ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala ingatkan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maknanya apa? Allah menjadikan hati kita, akal manusia cenderung menganggap sebuah perbuatan baik adalah sebuah kebenaran. Dan menganggap sebuah perbuatan buruk adalah sebuah kebatilan. Allah menjadikan hati kita, teman-teman sekalian, itu cinta pada kebenaran. Allah menjadikan hati kita itu senang dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Allah menciptakan hati kita itu senang dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang lembut, perbuatan-perbuatan yang manis. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Dan Allah buat hati kita tuh benci kalau kita lihat sebuah keburukan, sebuah kejahatan. Ya tadi dalam surah Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Fitrahnya kita ini adalah kita cinta dengan kebaikan, kita cinta dengan kebenaran, kita cinta dengan sesuatu yang betul. Begitu teman-teman sekalian. Ya. Rasulullah SAW juga ingatkan dalam hadis yang lain, semua bayi yang baru lahir dilahirkan atas fitrah, artinya cenderung pada kebaikan, cenderung kepada Islam. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi maupun yang lain-lain. Jadi kalau setiap bayi yang baru lahir, ya, setiap bayi yang baru lahir itu diciptakan dalam keadaan baik hatinya. Namun lingkungannya lah, keluarganya lah, sekitar-sekitarnya lah yang membuat dia menjadi tidak baik. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita lihat teman-teman semua, ya Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga dalam surah Al-A'raf 172. Kita ini dalam kehidupan kita ada alam di mana yang disebut sebagai alam sebelum masuk ke alam dunia itu, ya teman-teman sekalian, ada alam rahim dan ada alam ruh, ya kan? Pada saat kita berada dalam ruh, teman-teman sekalian, Allah meminta atau Allah mengambil kesaksian kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh-ruh kita semua, alastu birabbikum. Allah Subhanahu wa taala itu tanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada ruh-ruh kita. Lalu kemudian kita menjawab, qalu bala syahidana. Benar ya Allah, kami menjadi saksi. Teman-teman sekalian, apa maksud dari ayat dari surah Al-A'raf ayat 172 ini? Ketika Allah mengambil persaksian dari kita, benarkah aku ini Tuhan? Kemudian kita katakan benar ya Allah. Kemudian kita katakan kami menjadi saksi. Maknanya adalah kita menerima keyakinan, menerima tauhid, sahabat-sahabat sekalian. Kita menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan kita dan Allah menciptakan kembali lagi ya hati kita itu mudah dalam menerima tauhid, mudah dalam menerima kebenaran, mudah dalam menerima Islam. Seperti itu. Lalu, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana dengan orang-orang yang hatinya kotor? Kalau memang awalnya sudah dibuat Allah dengan hati yang bersih, hati yang baik, Allah sudah buat hati kita itu cenderung pada kebaikan, cinta kepada hal-hal yang ma'ruf ya, yang baik. Kenapa ada orang yang hatinya kotor? Teman-teman lihat dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kenapa ada orang-orang yang jahat? Kenapa ada orang-orang yang menganggap perbuatan dosa perbuatan yang biasa? Kenapa bisa begitu? Padahal aslinya mereka baik. Lihat dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Allah katakan, sekali-kali tidak demikian. Bahkan menutupi hati mereka perbuatan dosa yang selalu mereka lakukan. Manusia itu, sahabat-sahabat sekalian, umat dan kita semua, kita ini nggak ada orang yang bersih dari dosa, tidak ada. Kita ini tidak ada orang yang suci, tidak ada. Kita ini tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, itu tidak mungkin. Semua orang berbuat salah, semua Bani Adam berbuat salah. Tapi sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah mereka yang kembali bertaubat.
Orang yang hatinya kotor, teman-teman sekalian, orang yang hatinya buruk, yang menganggap perbuatan dosa adalah perbuatan biasa, karena terlalu sering dosa itu dilakukan berulang-ulang. Padahal kalau seseorang itu bertaubat, teman-teman sekalian, hati kita bersih. Kita buat dosa, hati kita hitam. Kita bertobat, maka itu akan kembali lagi menjadi bersih. Seperti yang sudah teman-teman tahu. Apa kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya kalau seorang hamba berbuat dosa, maka akan dibubuhkan satu titik hitam dalam hatinya. Kita itu kalau buat dosa, kita sedang jahat sama diri kita sendiri, sahabat sekalian. Kalau kita buat dosa, kita sedang aniaya diri kita sendiri. Kalau kita buat dosa, kita sedang zalim, sedang jahat, aniaya, ya, sedang menyakiti diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita asalnya baik, hati kita asalnya baik. Tapi kalau kita buat dosa, kita biarkan kita rusak diri kita. Kita biarkan diri kita masuk ke dalam api nerakanya Allah. Allah nggak mau kita masuk ke nerakanya Allah, kita yang menjerumuskan diri kita sendiri masuk ke neraka Allah. Jadi kalau kita buat dosa, kita sedang zalim sama diri kita sendiri. Apa kata Rasul? Sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa, maka dibubuhkan satu titik hitam di permukaan hatinya. Kalau dia bertaubat, dia meninggalkan dosa-dosa itu, ya Allah, menyesal betul-betul atas perbuatan bodoh, zalim, aniaya yang kita lakukan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersih kembali, hatinya bening kembali. Tapi kalau dosa-dosa itu bertambah, dosa-dosa itu kita buat terus, kita buat sekali, kita buat 2 kali, kita buat 3 kali, maka titik-titik itu akan semakin bertambah dan itulah yang membuat hati kita tertutup, teman-teman sekalian. Itulah yang membuat hati kita keras seperti batu. Itulah yang membuat hati kita akhirnya membenarkan sebuah dosa, membenarkan sebuah kesalahan. Itulah ya yang dimaksud dengan dalam surah Al-Mutaffifin tadi. Sekali-kali tidak demikian, bahkan menutupi hati mereka perbuatan dosa yang selalu mereka lakukan. Jadi yang menutupi dosa itu titik-titik, yang menutupi hati kita itu titik-titik hitam. Dosa-dosa yang terus-menerus kita lakukan. Teman-teman coba renungi, teman-teman coba bermuhasabah. Kalau kita buat dosa pertama kali, kita pasti takut luar biasa. Lalu syaitan nggak berhenti. Syaitan mau kita buat dosa berulang-ulang kali. Buat dosa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang tadinya kita buat dosa takut, lama-lama jadi terbiasa, bahkan lama-lama jadi menikmati dosa itu. Itu yang disebut hati kita yang bersih, yang tadinya hati kita diberikan oleh Allah suka pada kebaikan, cenderung pada kebaikan dan benci kepada keburukan, itu sudah tidak lagi bisa membedakan, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena titik-titik hitamnya sudah terlalu banyak sehingga itu menutup hati kita yang bersih, menutup hati kita yang baik, menutup hati kita yang bening karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Itu maksudnya. Jadi seperti kalau kita lihat logam, teman-teman sekalian, ya. Logam itu lama-lama dia berkarat, tapi berkaratnya nggak langsung begitu saja. Logam itu dia berkarat, tapi berkaratnya sedikit-sedikit, pelan-pelan. Begitu pula dengan hati kita. Kita melakukan perbuatan dosa pertama kali, gemetar hati kita. Misalnya ya, naudzubillah min zalik ya. Misalnya pertama kali kita melakukan zina, misalnya. Maka kita ketakutan luar biasa. Tapi syaitan bilang lakukan lagi, terus. Berulang-ulang, lama-lama jadi nggak takut lagi. Setelah nggak takut lagi, lama-lama jadi menikmati. Itu yang disebut sebagai hati kita itu kotor, hati kita itu tertutup dengan titik-titik hitam yang kita buat. Seperti logam yang berkarat, yang menutup sedikit demi sedikit. Ya. Begitulah teman-teman sekalian, jadi semua dosa-dosa yang kita lakukan, sejatinya itu memadamkan cahaya hati kita. Dosa-dosa yang kita lakukan itu membutakan mata hati kita, membuat kita terhalang dari kebaikan. Jadi bersyukurlah kepada teman-teman. Salah satu ciri hati yang bersih, ciri hati yang baik, ciri hati yang hidup adalah ketika teman-teman mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, atau ketika teman-teman membaca Quran, maka bergetar hati teman-teman. Ketika teman-teman diberikan nasihat-nasihat kebaikan, bersegera dalam melakukan kebaikan itu. Itu ciri hati yang baik. Contoh misalnya, udah lama nggak baca Quran dong. Dengan dengar begitu aja tersentuh hati kita, ya Allah, saya udah lama nggak baca Quran, ya Allah berdosa, ya Allah, langsung cepat baca Quran. Bersyukur kalau begitu. Artinya hati kita masih hidup. Tapi ada orang yang kita nasihati berulang-ulang, terus-menerus, nggak dengar-dengar sama sekali. Ditolak terus, atau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Mungkin terlalu banyak dosa yang dia lakukan, sehingga dia lambat dalam melakukan kebaikan, lambat dalam menerima kebenaran. Kenapa? Karena maksiat terlalu banyak, dosanya terlalu banyak, titik-titik hitam yang menutupi hati terlalu banyak, sehingga dia sulit dalam menerima kebenaran. Begitu ya teman-teman sekalian, kalau hati yang bersih, hati yang baik, sesuai fitrahnya, maka dia akan cepat dalam menerima kebenaran.
karena hatinya suka pada kebaikan, suka pada kebenaran. Namun orang yang banyak dosanya, lambat dia dalam menerima kebaikan, lambat dia dalam melakukan kebaikan, lambat dia berubah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan titik-titik hitam dosa-dosa yang dia lakukan. Begitu teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga ingatkan, ditampakkan fitnah-fitnah di permukaan hati manusia seperti anyaman tikar sedikit demi sedikit. Dosa itu dilakukan sedikit demi sedikit. Maka hati yang menyerapnya, kita lakukan dosa, hati yang menyerapnya akan dibubuhi satu titik hitam, sedangkan hati yang mengingkari perbuatan dosa akan dibubuhi satu titik putih. Sehingga pada akhirnya semua hati manusia terbagi jadi dua, teman-teman sekalian. Ada hati yang putih, ada hati yang bersih, ada hati yang baik, hati yang seperti batu cadas ya, hati yang baik, sehingga dia tidak akan mudah terpengaruh kepada perbuatan dosa. Hati yang baik, hati yang bersih tidak akan mudah terpengaruh dalam perbuatan buruk. Namun ada juga hati yang kedua, yakni hati yang berwarna hitam. Ya, dia tidak mengenal kebaikan dan dia menganggap keburukan justru sebagai sebuah kebaikan. Keburukan justru sebagai sebuah hal yang dia lakukan dan dia memperturutkan hawa nafsunya. Jadi hati manusia terbagi jadi dua. Teman-teman muhasabah dan umat juga muhasabah. Kenapa ya kita anggap kita melakukan sebuah perbuatan dosa kok kita enjoy? Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Jadi hati yang awalnya fitrahnya itu adalah bersih, hati yang awalnya adalah baik, yang cinta pada kebaikan itu enggak terasa lagi. Nah itu yang mengerikan sahabat-sahabat sekalian kalau hati kita sudah tertutup dengan perbuatan dosa yang terus-menerus kita lakukan. Maka Masya Allah bersyukurlah sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat yang tinggal di Maskanul Khufar atau tinggal di rumah-rumah Quran lainnya, tinggal di pesantren atau teman-teman yang walaupun tinggal di rumah tapi punya lingkungan yang baik, lingkungan Quran, punya halakoh-halakoh Quran, punya halakoh-halakoh pengajian-pengajian ini itu Masya Allah, itu langkah-langkah untuk kita kembali membersihkan hati-hati kita. Tiap hari dengar nasihat-nasihat kebaikan itu lama-lama membersihkan hati kita. Dan mengembalikan hati kita pada fitrahnya, yaitu fitrahnya adalah baik. Setiap dosa-dosa yang kita lakukan, setiap maksiat yang kita lakukan teman-teman sekalian, ingat itu membawa kegelapan dalam hati kita. Hati yang bersih dan hati yang gelap itu nanti terpancar ya. Tadi Uma katakan terpancar dalam lisan, terpancar dalam perbuatan, terpancar dalam wajah juga. Makanya kalau kita ketemu orang-orang saleh, itu terpancar cahaya di wajahnya. Cahaya di wajahnya itu bukan berarti dia harus putih, bersih, enggak. Orang-orang yang Allah memang takdirkan umat di Mesir kan lihat berbagai macam warna kulit ya. Ada warna kulit yang gelap sampai hitam, betul-betul hitam tuh ada. Tapi kalau di orang-orang saleh, ada cahaya tersendiri yang terpancar dari wajahnya. Hati yang bersih, maka terlihat dalam wajah yang juga bercahaya. Dan hati yang buruk, hati yang jahat, begitu banyak dosa maksiat yang dilakukan juga terpancar dari wajah yang tak bercahaya. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Ya, baik. Kalau kita lihat perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, hati yang hidup dan sehat, jika ditampakkan keburukan-keburukan, maka dia akan menjauhi dengan sendirinya. Dia benci sekali, dan dia tidak akan pernah mau menoleh kepadanya. Berbeda dengan hati yang mati, hati yang kotor, hati yang rusak. Hati ini tidak bisa lagi membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sebagaimana ucapan sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ucapan sahabat, binasalah orang-orang yang tidak punya hati untuk mengenal kebaikan dan mengingkari keburukan. Jadi nggak usah heran kalau kita lihat kok tega banget ya ada orang berbuat begitu. Hatinya di mana ya? Memang hatinya sudah mati sahabat sekalian. Memang hatinya sudah tertutup sahabat sekalian. Dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan, dengan perbuatan maksiat yang berulang-ulang dia lakukan. Maka nggak perlu heran kalau ada orang yang kok sampai hati dia begitu. Karena hatinya tertutup, hatinya kotor, hatinya hitam. Karena perbuatan dosa yang dia lakukan terus-menerus. Hati yang kotor, hati yang dipalingkan oleh syaitan dari fitrah yang lurus dan bersih. Hati kita ini lurus dan bersih. Syaitan memalingkan hati kita sehingga hati-hati yang kotor ini dia akan sulit mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sulit dalam menerima keindahan-keindahan Islam. Ini hati yang kotor, hati yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, niscaya Allah akan lapangkan dadanya dalam menerima kebaikan, dalam menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan, niscaya Allah jadikan dadanya sempit, dadanya sesak. Seolah-olah dia sedang mendaki ke langit,
begitulah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus minta kepada Allah, minta petunjuk, minta hidayah, minta istiqamah, doa terus-menerus karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala terserah Allah. Allah menghendaki si fulan mendapat petunjuk, Allah menghendaki si fulanah mendapatkan kesesatan. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita petunjuk, agar Allah berikan kita istiqamah. Doa setiap hari terus-menerus teman-teman sekalian. Umar pernah sampaikan Rasulullah itu selalu berdoa agar istiqamah. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Rasulullah selalu minta doa istiqamah. Rasulullah selalu mengatakan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Selalu berdoa setiap saat itu doa yang salah satu doa paling sering yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan sahabat-sahabat sekalian. Karena istiqamah itu tidak mudah. Istiqamah itu sulit. Berada di jalan Allah yang lurus itu tidak mudah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu nggak mudah. Seperti yang Uma juga sudah pernah sampaikan, kita udah belajar Quran misalnya, kita udah dengar halak, sudah berada dalam halaqah Quran, sudah dengar ceramah banyak. Allah katakan ini nggak boleh, kita masih lakukan. Allah katakan ini haram, kita masih dekati misalnya. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah aku benci ya Allah dengan keburukan ya Rabb, benci ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan ya Allah, jangan kembalikan aku ya Allah kepada kehidupan yang dulu, yang penuh dengan kebodohan, yang penuh dengan kesesatan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah ya Allah. Jadi doa istiqamah itu penting sahabat-sahabat sekalian. Selain doa kebahagiaan dunia akhirat ya, doa minta syurga, dijauhkan dari api neraka, doa-doa yang lain, doa yang juga sangat penting adalah minta istiqamah dalam hati kita. Minta agar Allah berikan petunjuk kepada diri kita. Itu sebabnya kenapa sholat itu berkali-kali kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Karena hati kita itu lurus, hati kita itu bersih teman-teman sekalian. Awalnya hanya saja ya syaitan dari jenis manusia dan jin, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, setan itu dari golongan jin dan manusia, itu buat kita jadi belok, buat kita jadi nggak lurus lagi. Makanya kita minta sama Allah, kembalikan lagi ya Allah di jalan yang lurus. Saya mau jadi orang baik ya Allah. Saya mau jadi orang yang lurus ya Allah. Sebagaimana Engkau awal yang menciptakan hati kami dalam di atas fitrah. Begitu ya teman-teman sekalian, kita mengenal diri kita ini adalah diri yang baik, hati yang baik. Kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha baik kepada kita. Allah berikan hati yang baik dan Allah turunkan syariatnya. Allah turunkan Al-Qur'an, hudalin nas, hudalil muttaqin, untuk kita terus berada dalam petunjuk ini dan selamat dari tipu dayanya syaitan. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah tahu asal hati manusia itu cocok dan selaras dengan kebaikan, maka harusnya kita pertahankan itu sahabat-sahabat sekalian. Hati kita ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Islam, maka belajar sungguh-sungguh untuk agama ini. Mungkin sedikit sekali tambahan dari Uma, sahabat-sahabat sekalian. Uma termasuk orang yang terlambat dalam menyadari bahwa setiap muslim itu mustahil kalau dia nggak belajar bahasa Arab, susah. Quran pastinya wajib, karena Quran itu hudalil nas, hudalil muttaqin. Tapi seorang muslim juga sangat penting untuk dia bisa memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena agama ini diturunkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa syurga, bahasanya orang Islam. Kalau kita mau hati kita yang awalnya fitrah, awalnya berada dalam atas fitrah ya, bersih lurus, dan Allah sudah turunkan syariat-syariat Islam, kita bisa memahami agama kita lebih dalam kalau kita belajar dan memahami bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi kunci, ini juga jadi pelajaran berharga untuk umat, makanya sampai hari ini masih terus belajar juga kita. Coba kita mulai membiasakan untuk tidak hanya belajar Quran. Quran itu sudah wajib, walaupun di Indonesia menurut penelitian dikatakan 50% orang buta huruf Quran. Uma berharap di sini semua yang bergabung dalam Zoom ini Quran sudah tidak jadi masalah. Di Masjidil Nafas juga ada program-program Quran. Yang kedua yang juga wajib dipelajari adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu menjadi kunci untuk kita memahami agama ini. Begitu teman-teman sekalian, untuk kita memahami Quran, untuk kita memahami hadis, untuk kita memahami ulumul Islam, untuk kita bisa memahami pelajaran-pelajaran Islam lainnya. Jadi boleh mungkin diselipkan dalam kehidupan kita. Dalam seminggu itu ada kita selain mempelajari Quran juga mempelajari bahasa Arab. Baik, dalam surah Ar-Ra'd ya ayat ke-28, surah ke-13 ayat ke-28. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah." Alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman
dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi hati yang bersih itu dirawat, hati yang bersih itu dijaga. Dijaganya dengan apa? Salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berzikir yang terbaik adalah dengan Quran. Berzikir itu apa? Berzikir itu adalah mengingat Allah. Orang-orang Quran, orang-orang yang hari-harinya disibukkan dengan Quran, artinya dia mengingat Allah terus-menerus. Makanya kenapa mereka yang mencintai Quran, yang menghafalkan Quran, yang belajar Quran, mengamalkan Quran itu disebut sebagai ahlul Quran. Keluarga Quran, keluarganya Allah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, yaitu orang-orang yang mencintai Quran. Kenapa? Karena hari-harinya mengingat Allah. Orang yang banyak hafalannya, pastinya banyak murojaahnya, pastinya banyak ngulang-ngulang, pastinya banyak ingat Allah. Makanya dia disebut sebagai ahlullah, ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah. Banyak ingat Allah, keluarganya Allah, dia banyak ingat Allah. Maka kalau mau hati kita dikembalikan kepada fitrahnya, fitrah tadi, hati kita baik, hati kita lurus, hati kita cinta pada kebaikan, maka dia harus dijaga. Dia harus dirawat dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir terbaik, zikir itu bisa Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Boleh, namun zikir yang terbaik adalah banyak dengan Quran, banyak berinteraksi dengan Quran. Uma sering tanya juga pada guru-guru kan, Syekh nasihati saya dong, untuk saya apa yang saya lakukan dalam keseharian. Selalu beliau sampaikan baca Quran katsir, banyak, baca Quran banyak, hafal Quran. Memang kita ini nggak wajib untuk menjadi seorang penghafal Quran, teman-teman sekalian. Tapi kalau kita menjadi orang yang menghafalkan Quran seperti teman-teman di Maskal Hafal ini rata-rata sudah selesai hafalan Qurannya kan, karena sudah mau wisuda sebentar lagi, itu baik. Kenapa sangat baik? Kenapa disebut sebagai ahlullah, keluarga Allah? Karena dia terus-menerus mengulang. Kalau orang yang nggak punya hafalan Quran sama sekali, mungkin dia nggak termotivasi untuk mengulang-ulang kembali, membaca-baca kembali, ya kan? Jadi memang menghafalkan Quran bukan suatu hal yang wajib, tapi membacanya, mengamalkannya itu menjadi sesuatu yang harus diharuskan. Tapi kalau kita dikit-dikit kita hafal Quran, maka kita rasa setiap hari kita punya PR, punya tugas untuk menambah hafalan dan mengulang-ulang kembali hafalan kita. Artinya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat Allah. Apa kata Allah tadi dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita tentram. Kalau sekarang sahabat-sahabat sekalian sering kita dengar apa kalau pergi ke luar negeri atau pergi kemana itu healing gitu ya. Cuma nggak terlalu ngikutin sih. Tapi katanya healing trip atau healing apa gitu kan. Sebenarnya kalau seorang muslim healing itu gampang sekali teman-teman sekalian. Healing itu dengan apa? Healing itu adalah dengan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Healing itu apa? Healing itu baca Quran, buka Quran. Mungkin terlalu sibuk kita dengan dunia, terlalu sibuk kita dengan hiruk pikuk dunia sampai kita lupa menyempatkan diri kita untuk bersama dengan Quran. Sampai kita lupa meluangkan waktu kita 24 jam. Coba difikirkan untuk teman-teman yang di pondok, aman insya Allah. Teman-teman yang di luar, coba pikirkan dalam waktu 24 jam yang Allah kasih, berapa jam untuk Quran? Setengah jam, 1 jam, 2 jam, 5 menit, atau bahkan tidak dilakukan. Jadi bagaimana bisa membuat hati kita tenang? Bagaimana membuat hati kita hidup? Bagaimana membuat hati kita bersih? Bagaimana membuat hati kita baik? Kalau sama Quran saja kita jauh, sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk semua muslim wajib dalam satu hari meluangkan waktu bersama Quran. Setengah jam kah, sejam kah, silahkan. Tapi harus setiap hari, harus wajib. Nggak boleh seorang muslim itu di tasnya nggak ada Quran atau nggak ada. Kalau nggak ada Quran nggak apa-apa, tapi handphonenya misalnya harus ada. Handphone kan sekarang udah canggih ya, udah ada Quran-Quran di dalamnya. Harus ada Quran, sahabat-sahabat sekalian. Itu menandakan bahwa kita ingin terus memperbaharui, memperbaiki hati kita dengan Quran. Ingat tadi bahwa Allah menurunkan hati kita yang baik dan Allah menurunkan juga syariat Islam, Allah menurunkan Quran untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Semua dengan Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kegalauan, kegundahan hati yang sempit, hati yang sedih itu hilang. Berganti dengan kegembiraan, kesenangan, ketenangan. Makanya Uma sering dengar teman-teman di Maskal Hufad, para pengurus-pengurus yang dulunya adalah murid-murid yang sudah selesai hafalan 30 juz, kemudian mereka bertugas di Maskal Hufad, mereka katakan mau terus di Maskal Hufad karena tidak mudah mendapatkan lingkungan yang seperti ini, lingkungan Quran. Pagi-pagi mengawali hari dengan Quran, sore-sore belajar Quran lagi walaupun bertugas. Kenapa? Memang susah dalam menciptakan lingkungan, dalam menciptakan situasi suasana. Jadi kalau teman-teman lagi bekerja di satu tempat atau teman-teman lagi berada dalam satu tempat, gak ada lingkungan Quran, teman-teman buat lingkungan Quran itu.
Kalau sudah berada dalam lingkungan Quran, satu pekerjaan ada lingkungan Quran, alhamdulillah. Tapi kalau di lingkungan kerja teman-teman, di lingkungan sekolah teman-teman nggak ada Quran, teman-teman yang buat lingkungan itu. Maskul Hufat itu awal-awal pesantren Maskul Hufat teman-teman sekalian itu bisa terbuat ya, bisa ada itu karena waktu itu umat tinggal di satu wilayah ya, di Bintaro Tangerang Selatan itu belum ada lingkungan Quran. Akhirnya dibuatlah itu sampai akhirnya Masya Allah sekarang jadi lingkungan Quran. Jadi buat teman-teman sekalian karena kita nggak bisa sendiri. Kalau kita sendirian kita lemah, tapi kalau kita berjamaah kita sama-sama kita kuat. Jadi kembali lagi, kadang-kadang hati kita ini sedih, hati kita ini teman-teman bahagia. Kalau teman-teman lagi buat dosa dan teman-teman sedih, teman-teman gelisah, artinya hati teman-teman masih hidup, hati teman-teman masih bersih, hati teman-teman baik. Masya Allah. Maka cepat dibaikkan lagi dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Quran. Jadi teman-teman sekalian, pada asalnya hati manusia itu lebih dulu mengenal dan menerima kebenaran, mengetahui kebaikan, asalnya begitu. Sedangkan keburukan itu adalah pendatang baru yang menyusup dalam hati manusia. Asalnya hati kita baik, asalnya hati kita itu mencintai kebaikan. Keburukan-keburukan itu pendatang baru yang bisa kita usir, sahabat-sahabat sekalian. Karena dia bukan aslinya, dia pendatang baru saja, kita bisa usir. Keburukan-keburukan itu pendatang baru menyusup ke dalam hati-hati manusia. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan adalah sesuatu yang menjadikan jiwa manusia tentram dan tenang. Jadi kebaikan-kebaikan itu hakikatnya membuat kita tenang. Makanya mereka-mereka yang selalu bersama dengan Quran, banyak zikir, Allah berikan ketentraman. Allah berikan ketenangan hati. Orang-orang yang selalu bersama dengan Quran itu malaikat atau majelis-majelis ilmu, Allah kirimkan malaikat-malaikat. Yang namanya malaikat turun, malaikat-malaikat itu memberikan ketenangan, ketentraman kepada hati-hati kita. Jadi kalau hati kita gundah gulana, mungkin kurang baca Qurannya. Hati kita sedih, hati kita sempit, kok hidup saya begini-begini, coba introspeksi diri. Sudah sejauh mana interaksi kita bersama dengan Quran? Atau kita terlalu sibuk dengan hiruk-pikuk dunia? Wajar kalau hati kita sedih, hati kita gundah gulana. Karena terlalu jauh dengan Quran. Healing nggak perlu jauh-jauh kemana-mana. Healing kita adalah dengan Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Ya, baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat dalam surah An-Nahl ayat ke-90, Allah Subhanahu wa taala ingatkan berfirman yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat baik, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan-perbuatan yang keji, kemungkaran dan permusuhan. Kalau hati kita masih bersih dan berdiri, berjalan sesuai dengan fitrahnya, maka ayat-ayat ini jadi mudah dalam kita amalkan insya Allah teman-teman sekalian. Kenapa susah? Susah karena banyak dosa. Kenapa mudah? Karena asalnya hati kita baik, Allah sudah kasih Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Jadi orang-orang yang berada dalam lingkungan-lingkungan baik, mudah dia dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang berada dalam lingkungan keburukan, terikut dia, terwarnai dia. Sehingga dia menganggap sesuatu yang baik sebagai sesuatu yang asing. Kenapa bisa asing? Padahal awalnya dia baik. Kenapa bisa asing? Karena lingkungannya membuat dia asing pada kebaikan. Uma teringat, Uma main film Ketika Cinta Bertasbih, teman-teman sekalian. Dan pada saat itu orang-orang mengatakan, apakah tokoh-tokoh dalam kehidupan di novel itu, dalam film itu adalah tokoh yang asli? Karena dia terlalu baik. Sampai penulisnya mengatakan begini, bukan, orang-orang yang baik-baik dalam novel itu ada. Orang-orang itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang terlalu banyak berbuat keburukan, sehingga ketika kita melihat kebaikan kita merasa asing. Padahal orang-orang baik dalam lingkungan baik itu banyak, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita rasa asing dengan sebuah kebaikan, coba kita berpikir, mungkin di lingkungan kita terlalu banyak keburukan. Jadi kita asing dengan kebaikan. Padahal aslinya kita itu baik. Asalnya kita itu baik. Dan mencintai kebaikan. Jadi mungkin bisa kita rubah pergaulan kita supaya kita tidak asing dengan kebaikan. Begitu teman-teman sekalian. Melihat orang pakai jilbab, ngerasa asing misalnya. Melihat orang pakai baju terbuka, ngerasa biasa. Nah itu kan terbalik. Berarti sudah terbalik, tidak sesuai dengan fitrahnya. Bagaimana dengan pergaulan kita selama ini sampai kita memandang asing sebuah kebaikan, sahabat-sahabat sekalian. Introspeksi diri mengenai itu. Karena seharusnya sebuah perbuatan baik sesuatu yang wajar saja terjadi. Karena memang hati kita baik. Asal kita adalah baik. Hati kita memang Allah membuat cinta pada kebaikan. Kalau kita rasa asing dengan kebaikan berarti ada yang salah pada diri kita, teman-teman sekalian. Ya, baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada upaya-upaya dalam mengembalikan hati kita kembali kepada fitrahnya, ada upaya-upaya yang kita bisa lakukan agar hati kita kembali kepada kebaikan. Salah satunya tadi adalah dengan apa? Dengan berusaha untuk memahami
petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya upaya untuk mengembalikan hati kita supaya bersih kembali dengan Quran, dengan zikir kepada Allah. Quran itu tidak hanya sekedar dibaca. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkannya. Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga dia dipahami, tadabbur, dipahami, dibaca artinya, dipahami maknanya. Teman-teman ikut kajian-kajian tafsir misalnya memahami apa sih maksud Allah dengan ayat ini. Jadi Quran itu tidak hanya dibaca, jadi tadabbur, kemudian dia dihafalkan sedikit demi sedikit, satu hari satu ayat, tapi terus menerus lama-lama bisa jadi banyak ya. Kemudian dia juga diajarkan, kata Rasulullah tadi, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Coba setiap orang di sini, sahabat-sahabat sekalian, punyalah satu dua orang yang kita ajarkan Quran, atau kita ajarkan Iqra kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, pada tetangga-tetangga kita. Punya ladang dakwah kita masing-masing, kita ajar keluarga kita, ibu kita kah, adik kita kah, punya. Jadi kita belajar Quran sembari di waktu yang sama kita juga mengajarkan Quran. Carilah murid-muridnya itu. Dengan begitu kita jadi terus-menerus berinteraksi dengan Quran. Jadi Quran itu dia dibaca, tadabbur, dihayati, dia juga dihafalkan, dia diajarkan kepada orang lain, dan dia juga diamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi kembali lagi, upaya untuk membuat hati kita bersih, berusaha untuk memahami petunjuk-petunjuk dari Allah, artinya Quran itu dibaca dan ditadabbur. Tapi tidak hanya tadabbur teman-teman sekalian, Quran itu juga dihafalkan, Quran itu juga diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang bisa mensucikan jiwa-jiwa kita, membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita, teman-teman sekalian. Perhatikan surah Ali Imran ayat 164. Dalam surah Ali Imran ayat 164 Allah ingatkan, Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan mereka Al-Quran dan hikmah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Artinya orang-orang yang jauh dari Quran, orang-orang yang nggak pernah baca Quran, yang nggak pernah belajar Quran, yang nggak pernah belajar sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Seperti teman-teman datang ke satu tempat, teman-teman nggak punya petunjuk arah, teman-teman tersesat. Sama seperti dalam kehidupan ini. Allah takdirkan kita berada dalam kehidupan ini. Quran itu petunjuk kita, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Nggak ngikutin Quran, kita tersesat. Begitu teman-teman sekalian. Jadi mustahil seorang muslim jauh dari Quran, mustahil hidupnya lurus, hatinya bisa kembali lagi seperti asalnya, mustahil. Maka upaya dalam kita membersihkan hati, mengembalikan sesuai dengan fitrahnya adalah dengan Quran, mempelajarinya, menghafalkannya, mengamalkannya, mengajarkannya, mentadaburinya. Begitu teman-teman sekalian. Al-Quran dia tidak hanya sebagai tidak hanya sebagai al-huda, petunjuk, dia juga asyifa. Dia itu adalah obat. Sebaik-baik obat dari penyakit hati, penyakit jahat, penyakit jasad, penyakit sihir, ya dari sihir, itu adalah Al-Quran. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi nggak boleh kita tinggalkan Quran dalam setiap harinya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini disimpulkan bahwa ada beberapa cara untuk kita bisa membersihkan hati kita yang kotor, hati kita yang rusak, dan kita kembalikan lagi hati kita sesuai dengan fitrahnya, yaitu caranya adalah pertama tadi dengan banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Quran. Quran tadi dibaca, dihafalkan, diajarkan, diamalkan, ditadaburi. Kemudian kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, ya Allah, sudah bosan ya Allah jadi orang jahat. Sudah bosan ya Allah berbuat maksiat kemarin akibat kebodohan saya, ya Allah, berikan petunjuk ya Allah. Doa, minta sama Allah sungguh-sungguh, minta hidayah, minta petunjuk, minta istiqamah setiap hari. Itu sebabnya kenapa teman-teman yang sedang belajar, kan kita selalu doa kan sebelum belajar, kan kita doa, ya Allah berikan ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, berikan ilmu ya Allah, berikan kepahaman ya Allah. Teman-teman sebelum membaca Quran, belajar Quran juga doa. Teman-teman sebelum melakukan apapun berdoa, minta sama Allah agar Allah bimbing kita, bimbing hati kita. Hati itu adalah penguasa amal kan. Bimbing hati kita untuk bersih sesuai dengan fitrahnya, dan Allah bantu kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan yang berdoa kepada Allah, kemudian tadi upaya dalam perbaikan hati atau dalam membersihkan hati adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga adalah menghilangkan kelalaian-kelalaian hati, dan keempat adalah mensucikan jiwa kita untuk menundukkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan jiwa kita.
Sahabat-sahabat sekalian, mensucikan jiwa kita tadi ya, banyak zikir, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mensucikan jiwa kita. Ya. Ada perkataan dari Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan orang yang dipenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang terbelenggu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi kalau mau jadi orang yang terpenjara, orang yang terbelenggu ya dia ngikutin hawa nafsunya diikutin terus nggak merdeka dia, karena dia ngikutin hawa nafsunya dijadikan sebagai dia budak hawa nafsunya, jadi dia nggak merdeka teman-teman sekalian. Jadi kita lakukan pembersihan hati kita, hati yang bersih, hati yang baik, maka amal kita juga akan baik. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan semua keburukan dan kesesatan bersumber dari kelalaian hati, memperturutkan hawa nafsu, karena dua sifat buruk inilah yang memadamkan cahaya dan membutakan hati. Hawa nafsu kita membisik-bisikkan kepada perbuatan yang buruk, perbuatan jahat. Syaitan membisik-bisikkan kita pada perbuatan yang jahat dan kita perturutkan, kita ikuti kata-kata itu. Itulah yang membutakan hati-hati kita. Ya, Allah ingatkan dalam suratul Kahf, surah Al-Kahfi ayat 24, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari berzikir mengingat kami, serta jangan mengikuti orang-orang yang menuruti hawa nafsunya, dan mereka-mereka itulah adalah orang yang keadaannya melampaui batas. Jadi jangan pernah ngikutin orang yang nggak pernah berzikir kepada Allah, yang hatinya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah ngikutin orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Jangan dekat-dekat kepada orang-orang yang seperti ini kalau kita nggak mau hati kita terikut kepada orang-orang yang seperti itu. Begitu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari Umar, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk dan taufik kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga dalam surah Al-A'raf ayat ke-56, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Rahmat Allah, kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka jangan rugi untuk berbuat kebaikan. Jangan merasa rugi, jangan merasa susah dalam melakukan kebaikan. Kalau ada kebaikan di depan mata, lakukan. Kenapa? Allah balas, Allah kasih rahmat, Allah kasih sayangnya Allah. Dan teman-teman buktikan itu nanti. Nggak ada ruginya kita buat baik. Nggak usah mikir 2 kali dalam perbuatan baik. Kenapa? Perbuatan baik itu untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kejahatan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita bisa berbuat baik kalau hati kita baik. Kita bisa berkata-kata baik kalau hati kita baik. Kita bisa tangan kita baik, tidak menyakiti orang lain kalau hati kita baik. Langkah kaki kita baik kalau hati kita baik. Semuanya bersumber dalam hati. Maka lakukan perbaikan-perbaikan atau pembersihan-pembersihan dalam hati kita dengan cara-cara yang Umar sudah bilang tadi, karena asalnya kita adalah berhati baik. Asalnya kita manusia adalah berhati yang bersih, berhati yang sesuai dengan fitrah, teman-teman sekalian. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan pada hari ini ada manfaatnya. Dalam surah Al-Qamar ayat 17 Allah ingatkan, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran atau petunjuk kebaikan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Artinya apa? Allah itu telah mudahkan Al-Quran yang mulia dalam lafaznya untuk dihafalkan. Allah mudahkan Al-Quran itu mudah untuk disampaikan kepada orang lain. Mudah untuk dipahami maknanya, dipahami kandungannya. Mudah untuk dimengerti. Karena Al-Quran itu yang paling indah lafaznya, sahabat-sahabat sekalian. Paling benar kandungannya. Paling jelas dalam penafsirannya. Maka Allah tanya, adakah orang yang sungguh-sungguh mau mengambil pelajaran? Adakah orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendapatkan itu semua? Pelajari Al-Quran, dekati Al-Quran. Adakah orang yang sungguh-sungguh mau menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, sehingga Allah akan menolongnya? Allah janjikan, Allah kasih rahmat, Allah akan tolong dalam kehidupannya. Jadi nggak ada alasan untuk kita jauh-jauh dari Quran. Karena kalau kita mau selamat dalam kehidupan kita, dekat dengan Al-Quran. Kalau kita mau hati kita kembali sesuai dengan asalnya, sesuai dengan fitrahnya, kembali kepada Quran. Begitu ya teman-teman sekalian. Maka sekali lagi Allah tanya, fahal mim muddakir. Ya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maukah ada di antara kita orang-orang yang mau belajar Quran? Insya Allah itu adalah kita semua. Mudah-mudahan orang-orang di sini, kita semua yang berada dalam Zoom ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh setiap harinya kita mau hati kita bersih kembali, kita mau hati kita baik kembali. Silakan untuk mendekat kepada Quran dan dekat kepada orang-orang baik insya Allah. Baik, mungkin sekian daripada Umar. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Semangat selalu di hari Jumat ini.
yang penuh dengan barokah. Semangat dalam ini adalah hari raya, hari besar umat Islam setiap hari Jumat. Mudah-mudahan semangat dalam terus melakukan kebaikan khususnya di hari Jumat ini, dan momen Idul Adha yang kemarin itu jadi momen perbaikan untuk diri kita. Hati yang bersih, hati yang baik terpancar dalam wajah yang baik, terpancar dalam lisan yang baik, terpancar dalam perbuatan-perbuatan yang baik insya Allah. Terima kasih sekian dari Uma, sahabat-sahabat sekalian. Uma kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.